Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandika Putri dengan NIM O1A1200063 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai senyawa fenolik dan senyawa flavonoid. Dan sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari senyawa fenolik dan senyawa flavonoid. Senyawa fenolik dan flavonoid adalah senyawa kimia yang bertindak sebagai penangkal radikal bebas. Keduanya diketahui sebagai fungsi dengan sebagai antioksidan. Senyawa fenolik ialah senyawa yang mempunyai satu atau gugus hidroksil yang menempel pada cincin aromatik. Terdapat kemungkinan banyak variasi gugus yang tersubstitusi pada kerangka utama fenol, sehingga kelompok fenolik memiliki banyak anggota. Senyawa fenolik tidak dapat disintesis manusia tetapi dapat diperoleh dari makanan seperti tumbuh-tumbuhan. Dan selanjutnya senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid adalah senyawa metabolit sekunder yang paling beragam. Istilah flavonoid dipakai untuk menyebut senyawa-senyawa fenol yang berasal dari kata flavon, yaitu nama dari salah satu flavonoida yang terbesar jumlahnya dalam tanaman. Senyawa flavonoid merupakan senyawa fenol terbesar di alam yang mengandung C15 yang terdiri atas 2 inti fenolat yang dihubungkan dengan 3 satuan karbon. Banyaknya senyawa-senyawa ini karena tingkat hidroksilasi, alkolisasi, atau glikoksilasi pada struktur tersebut. Dan selanjutnya klasifikasi senyawa fenolik dan flavonoid. Senyawa fenolik, di mana kelas senyawa fenolik diantaranya yaitu adalah asam fenolat, flavonoid, dan tanin. Secara kimia, asam fenolat memiliki setidaknya satu cincin aromatik di mana setidaknya satu hidrogen diganti oleh gugus hidroksil. Tanin adalah suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepat atau kelat, dapat bereaksi dan menggumpalkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Di mana kelas fenolik sederhana atau benzoquinone, di mana strukturnya yaitu C6, asam hidroksibenzoat, strukturnya yaitu C6C1, asam hidroksisinamat, fenilpropanoid, yaitu C6C3, strukturnya acetofenon atau asam fenilasetat, strukturnya yaitu C6C2, santon, strukturnya yaitu C6C1C6, stilbene, strukturnya yaitu anthraquinone, C6C2C6, flavonoid atau isoflavonoid, strukturnya yaitu C6C32, lignin, neolignan, yaitu strukturnya C6C32, dan lignin yaitu C6C3N, dan tanin kental, yaitu strukturnya C6C3C6N. Dan selanjutnya yaitu senyawa flavonoid memiliki beberapa jenis senyawa, yaitu diantaranya flavon dengan rantai 3C tidak jenuh dan ikatan rangkap antara C2 dan C3 mirip dengan flavonol dengan yang bervariasi dalam kurangnya 3 posisi gugus hidroksil. Flavon umumnya terdispersi dalam bentuk aglikon atau glikosida di antara tumbuhan tingkat tinggi. Dan selanjutnya flavonol adalah kelas paling beragam dari flavonoid yang ada dalam makanan, yang diwakili oleh senyawa ganda ikatan antara C2 dan C2 dengan posisi C3 dihubungkan dengan gugus hidroksil. Senyawa yang mewakili dari kelas ini adalah quercetin. Dan selanjutnya isoflavon, hampir secara eksklusif ditemukan di tumbuhan polong-polongan yang memiliki kemiripan struktur dengan estrogen. Dan berikut klasifikasi flavonoid, yaitu berdasarkan struktur. Bisa dilihat pada slide. Dan selanjutnya identifikasi senyawa fenolik dan flavonoid. Identifikasi senyawa fenol dan flavonoid dilakukan menggunakan metode kromatografi lapis tipis dengan standar quercetin. Larutan ekstra etanol batang, daun, bunga, dan buah senggani masing-masing ditotolkan pada lempeng KLT GF254 dan dielusi menggunakan kloroform, metanol, etil asetat, air 80-12-62. Perbandingannya adalah itu. Kemudian diamati bercak pada lampu UV 254 dan 366 nm. Setelah itu disemprot dengan reaksi FeCl3
yang akan menghasilkan warna hijau, merah, ungu, biru, atau hitam menandakan hasil positif dan berwarna kekuningan pada reaksi AlCl3. Metode identifikasi senyawa fenolik yaitu yang pertama yaitu fenol sederhana dan asam fenolat. Dan yang kedua flavonoid, di mana perubahan warnanya itu warna berubah dengan penambahan basa atau amonia, di mana diidentifikasi dengan KLT atau BAA HAC 5%, spektrometri UV vis atau reaksi geser. Dan gambaran proses biosintesis, di mana senyawa fenolik yaitu fenilalanin amonialiase atau PAL merupakan enzim yang pertama dan utama yang bekerja dalam metabolisme fenolik, menghasilkan mono dan difenolik yang mengakibatkan perubahan terhadap bahan hasil pertanian seperti pencoklatan dan penebalan jaringan. Aktivitas PAL tersebut mempengaruhi kecepatan metabolisme fenolik dan PAL berada dalam sitoplasma. Aktivitasnya mencapai maksimum pH 8,5 untuk kubis. Komponen fenolik tersebut dihasilkan melalui dua jalur yaitu sigmat dan asam malonat. Proses terjadinya jalur sikimat dalam plastida ataupun sitosol merupakan jalur penting untuk memproduksi prekursor dalam bentuk komponen aromatik ataupun pembentukan biopolimer atau ligan suberin dan sporofolanin seperti fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Jalur sikimat memulai reaksinya dengan kondensasi fosfoenol pirufat dan eritrosa 4-fosfat yang merupakan hasil glikolisis karbohidrat. Dan jalur sikimat ini bisa dilihat pada slide. Dan selanjutnya prekursor fenilanin dengan bantuan enzim membentuk asam salisilat, flavonoid, dan lignin. Proses pembentukan tersebut digolongkan ke dalam metabolisme sekunder. Fenilanin merupakan prekursor hampir semua komponen fenolik. Reaksi pembentukan komponen fenolik dengan frekuensi fenilalanin disebut juga metabolisme fenilpropanoid. Metabolisme tersebut diinduksi oleh fenilalanin amonialiase atau PAL. PAL terdapat dalam jaringan vaskular dan mengeliminasi amonia dari fenilalanin menghasilkan transdinamat. Reaksi pembentukan asam salisilat, flavonoid, dan lignin oleh fenilalanin, selanjutnya asam P-kumarat oleh enzim diubah menjadi 4-kumaroil atau kumaroil KOA yang pada akhirnya menghasilkan bermacam-macam flavonoid. Dan selanjutnya jalur malonat. Jalur malonat memproduksi komponen fenolik dengan menggunakan bahan dasar malonil koenzim A. Koenzim A tersebut diproduksi dari asetil koenzim A yang dibantu oleh asam mineral, vitamin, dan enzim asetil koenzim A. Koenzim A tersebut dibentuk dengan bahan dasar glukosa. Proses pembentukan tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Komponen fenolik yang diproduksi melalui jalur tersebut seperti naringin memberikan rasa pahit pada buah anggur dan pomelo. Selain jalur malonat, jalur sikimat dapat memproduksi naringin. Jalur malonat juga memproduksi cincin A, flavonoid, sedangkan cincin A dan B diproduksi melalui jalur sikimat. Dan selengkapnya bisa dilihat pada slide. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai senyawa fenolik dan flavonoid. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.